Oke, kita mulai dengan satu angka yang jujur aja agak sulit dibayangkan dan satu perusahaan yang ada di baliknya. Kita lagi ngomongin Nvidia dan skala kekuatannya yang luar biasa besar. 5 triliun dolar. Coba deh, bayangin angka itu. Menjelang akhir tahun 2025, valuasi pasar satu perusahaan ini berhasil menembus angka tersebut, yang praktis ngebuat mereka jadi perusahaan paling berharga di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya perusahaan yang awalnya cuma dikenal sama para gamer, kok sekarang bisa jadi raja di dunia kecerdasan buatan? Di sini kita bakal coba bedah ceritanya, lihat kerajaannya tuh kayak gimana, dan siapa aja yang lagi ngincer tahtanya. Untuk bisa ngerti kenapa Nvidia bisa jadi sedominan ini, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Jauh sebelum AI jadi seheboh sekarang, ada satu keputusan visioner yang mereka ambil. Semua ini bukan kebetulan loh. Kalau kita lihat perjalanannya, dari tahun 93, mereka fokus bikin chip buat main game. Terus lompatan besarnya terjadi di 2006, waktu mereka ngerilis CUDA. Nah, ini yang bener-bener ngubah permainan. Sejak 2012, mereka udah curi start ngoprek arsitektur mereka buat AI. Jadi ya, pas AI meledak, mereka udah siap banget. Dan bisnis mereka sekarang hampir semuanya soal pusat data dan AI. Nah, kita tadi kan sebut-sebut CUDA. Apa sih itu? Simpelnya, ini senjata rahasia Nvidia. Jadi ini bukan cuma soal perangkat kerasnya yang kenceng, tapi soal perangkat lunaknya. CUDA ini ibarat jembatan yang bikin para pengembang bisa ngobrol sama GPU Nvidia untuk ngerjain hal-hal super rumit, kayak machine learning. Inilah benteng pertahanan mereka. Dan ini nih yang bikin para pengembang susah pindah ke lain ATI. Bayangin aja, mereka udah capek-capek bikin program di atas platform CUDA, kalau mereka mau ganti pakai chip lain, itu artinya harus nulis ulang semua kodenya dari awal. Butuh waktu berbulan-bulan, biayanya bisa ratusan ribu dolar. Jadi ya, sekali masuk ekosistem Nvidia, susah banget keluarnya. Coba deh kita lihat angkanya. Ini gambaran di tahun 2024. Pusat data emang udah jadi porsi terbesar, 78%. Tapi lihat, porsi game masih signifikan banget kan? Masih 17% dari kue pendapatan mereka. Sekarang, kita bandingin sama tahun 2026. Wow, pusat data langsung meroket jadi 90%. Porsi gamenya jadi kecil banget, ini bukti nyata transformasinya. Nvidia itu sekarang, ya perusahaan pusat data dan AI, titik. Oke, kita udah lihat seberapa besar kekuatan Nvidia. Tapi gimana sih wujud asli dari kekuatan pasar sebesar ini? Nah, ini yang membawa kita ke gambaran yang lebih besar, anatomi dari sebuah monopoli AI. Dan ternyata ini bukan cuma soal Nvidia loh, trennya emang ke arah sana. Coba lihat pasar model AI generatif, hampir semuanya dikuasai sama segelintir pemain besar. OpenAI, Microsoft, AWS, dan Google. Mereka pegang 84% pasar. Jadi emang ada beberapa raksasa yang ngendaliin sumber daya utamanya. Terus gimana caranya monopoli AI ini terbangun? Ada 3 pilar utama. Pertama, data. Ini bensinnya AI. Siapa yang punya data paling banyak, dia yang menang. Kedua, platform. Ini ekosistemnya yang bikin pelanggan terkunci. Dan ketiga, algoritma. Ini otaknya. Siapa yang ngontrol algoritma, dia bisa ngatur apa yang kita lihat dan pilih. Ketiga pilar ini saling menguatkan satu sama lain. Nah, ngomongin soal platform dan algoritma, semua itu kan butuh mesin buat jalan. Mesinnya itu ya perangkat keras. Dan disinilah Nvidia jadi rajanya. Coba lihat angka ini, 92%. Itu pangsa pasar mereka untuk GPU di pusat data. Hampir semuanya. Tapi namanya juga raja di puncak, pasti banyak yang mau ngerebut tahtanya kan? Nah, sekarang ini persaingan buat ngalahin Nvidia lagi panas-panasnya. Dan penantangnya ini datang dari segala arah. Ada pesaing langsung kayak AMD dan Intel. Terus, ada juga raksasa teknologi nih, kayak Amazon dan Google yang ogah ketergantungan dan mulai bikin chip sendiri. Dari sisi geopolitik, ada Huawei yang mau menguasai pasar Tiongkok. Semuanya punya cara masing-masing buat ngegoyangin dominasi Nvidia. Jadi, inti perangnya tuh di sini. Di satu sisi ada Nvidia dengan pertahanannya yang super kuat, ekosistem CUDA, perangkat keras, perangkat lunak, semuanya udah matang dan terintegrasi. Susah banget ditiru. Di sisi lain, para penantang nyerangnya pakai strategi harga miring dan spesialisasi. Mereka bikin chip yang lebih murah atau yang jago banget buat ngerjain satu tugas spesifik. Tapi ceritanya nggak cuma soal persaingan bisnis. Ada faktor lain yang jauh lebih besar yang ikut campur.
politik global. Jadi ceritanya pemerintah AS nggak mau Tiongkok makin maju teknologinya. Makanya mereka melarang ekspor chip AI canggih, termasuk dari Nvidia, ke Tiongkok. Tiba-tiba persaingan bisnis ini jadi medan perang geopolitik yang taruhannya gede banget. Dan dampaknya langsung terasa. Gara-gara larangan ekspor chip H20 ke Tiongkok, Nvidia ngelaporin kerugian inventaris sebesar 5,5 miliar dolar. Itu kerugian langsung loh. Bahkan CEO Nvidia sendiri, Jensen Huang, udah ngasih peringatan. Kata dia kalau aturannya terlalu ketat, ini malah bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena ini justru bakal ngasih jalan buat perusahaan kayak Huawei buat ngambil alih pasar. Malah nggak sengaja nyiptain pesaing kuat yang didukung penuh sama negaranya. Jadi kalau kita lihat semua ini, jelas banget posisi Nvidia di puncak itu emang kuat. Tapi bukan berarti nggak bisa goyah. Masa depannya belum terjamin. Ada beberapa hal yang bisa jadi kerikil di sepatu sang raja. Pertama, tekanan geopolitik ya, perang dagang itu. Kedua, resiko gelembung pasar. IMF aja udah ngingetin soal valuasi AI yang mungkin ketinggian. Dan ketiga, disrupsi teknologi. Bisa aja kan, nanti muncul model AI baru yang nggak butuh chip super canggih lagi. Tahta Nvidia ini diancam dari berbagai sisi. Intinya, sang raja ini emang kuat. Tapi bukan berarti nggak terkalahkan. Cerita tentang masa depan AI ini masih ditulis. Bab-bab berikutnya belum ada yang tahu. Beberapa tahun ke depan ini bakal jadi penentu arah teknologi revolusioner ini. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah masa depan AI bakal dikendalikan sama satu kekuatan besar aja? Atau bakal muncul penantang-penantang baru yang bikin akses teknologi ini lebih merata buat semua orang? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya bukan cuma soal teknologi. Ini menyangkut masa depan peta kekuatan global, inovasi, dan ya, kita semua sebagai masyarakat.